Saudara, fakta apa saja yang mungkin terkuak saat Putri Chandrawati bersaksi besok? Kita perbincangkan bersama dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan juga nanti akan bergabung kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat petang, Pak Heri. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, bagaimana Anda melihat kemungkinan ada fakta yang bisa terungkap di kesaksiannya Putri Chandrawati esok? Ya, tentunya nggak bisa hanya melihat dari besok saja ya, Mas ya. Tapi juga harus dikaitkan dengan keterangan Pak FS sebelumnya, ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu ditelusuri kalau memang pasti kaitan dengan pembelaan dari Ibu PC dan Pak FS ini kan pasti nggak jauh dari konteks bahwa ada upaya untuk melakukan bahkan sekarang dikatakan perkosaan ya, bukan lagi pelecehan ya. Itu menurut saya jauh lebih berat lagi untuk bisa dibuktikan oleh mereka. Contohnya poin-poin yang penting juga untuk dipahami di situ adalah pada saat kejadian apa yang dilakukan sesaat setelah kejadian apa yang dilakukan oleh Ibu PC, siapa yang pertama kali dikontak. Kalau menurut dari keterangan-keterangan persidangan sebelumnya kan dia mengontak suaminya tentunya ya, Pak FS. Apa yang disampaikan? Kemudian secara logikanya mengapa nggak minta perlindungan hukum di wilayah hukum daerah setempat, katakanlah kalau memang kejadiannya ditarik ke belakang ke Magelang gitu ya, apa pertimbangannya? Biarkan saja memang jawaban dari Ibu PC itu apa, didengarkan saja, toh keterangan saksi yang lain kan sudah memperkuat. Contohnya apa yang coba untuk ditampik atau dielakkan oleh Pak FS, misalnya masalah pistol ya, bahwa pistol yang diambil untuk ditembakkan ke dinding itu adalah pistolnya Joshua diambil dari punggungnya kan. Nah, sedangkan keterangan dari saksi lain, dari RR terutama mengatakan bahwa pistolnya Joshua itu sudah diamankan jauh sebelum sampai ke TKP. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga tentunya dengan perbedaan itu ada sesuatu yang mungkin dihindari untuk disampaikan secara terbuka. Nah, logika hukum lainnya yang penting juga adalah ya mengapa sampai begitu lama begitu ya proses ini diendapkan. Kalau memang ternyata ada kekhawatiran memang ini adalah sebuah tindakan katakanlah pelecehan yang benar atau perkosaan menurut versi Pak FS, logika manusia kita tentunya akan mengatakan proses cepat-cepatnya dan tidak melalui proses sampai menunggu beberapa hari kemudian ya. Nah, sehingga relevansinya, korelasinya menjadi jelas linear antara tingkat kekhawatirannya Pak FS dan Ibu PC terhadap perbuatannya korban menurut versi mereka yang melakukan tindakan itu tuh menjadi bisa dijelaskan secara logika. Kira-kira begitu, Mas. Baik, saat ini telah bergabung juga Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Selamat sore, Mas Roni. Selamat sore. Mas Roni, tadi sudah ada keterangan dari Mas Heri. Ya. Soal apa saja sih kemungkinan fakta yang akan diungkap. Nah, kalau dari Anda, apa yang akan coba pertama kali ditanyakan nanti esok hari ke PC? Kira-kira apa sih gambarannya, Mas Roni? Ya, kalau dari awal kan kita sudah meragukan kan keterangan dari saudara FS dan PC. Karena ini tidak sesuai dengan keterangan dari klien kami ya. Yang dari awalnya disampaikan bahwa keterangan klien kami tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, ternyata itu terpatahkan di persidangan. Bahwa fakta-fakta persidangan yang muncul bahwa klien saya tidak berdiri sendiri. Ada keterangan dari saksi dari ART yang mencabut BAP-nya, terus terkait dengan dari ajudan, kemudian dari Polres Jakarta Selatan, dari Propam. Nah, salah satu titik yang poin yang terbantahkan terkait dengan lokasi isolasi mandiri. Yang awalnya mereka sampaikan bahwa Duren 3 adalah lokasi isolasi mandiri. Padahal fakta di persidangan yang terungkap bahwa isolasi mandiri untuk saudara FS dan PC itu ada di Rumah Bangka. Dibuktikan dengan keterangan dari ajudan, kemudian dibuktikan juga dengan keterangan dari petugas swab. Nah, itu kan terbantahkan kan kalau mereka ke Duren 3 untuk isolasi. Nah, terkait dengan peristiwa yang disaguling yang disampaikan oleh klien kami bahwa ada penyerahan uang setelah beberapa hari kejadian ya. Nah, itu juga pun disampaikan bahwa saudara PC tidak ada.
Tetapi yang disampaikan oleh keterangan terdakwa RR dan KM, mereka menyampaikan terkait dengan penerimaan uang, bahwa dijanjikan uang ya, bukan penerimaan ya. Nah, itu juga. Terus terkait dengan peristiwa yang di Saguling lantai 3. Di Magelang juga akan ditanyakan tidak, kira-kira akan menjadi garis pertanyaannya esok hari nggak kira-kira, Mas Roni? Saya pikir bahwa peristiwa di Magelang tentunya nanti majelis hakim dan jaksa penuntut umum akan bertanya lebih lanjut ya, lebih dalam ya. Tetapi nanti kita juga dari tim penasihat hukum sudah mempersiapkan pertanyaan yang pastinya nanti kita lihat besok, itu nanti kita akan sampaikan ya di muka persidangannya. Tetapi bahwa keterangan dari klien kami adalah keterangan yang menjadi suatu peristiwa hukum yang peristiwa pidana ini secara lengkap ya. Jadi bukan peristiwa pidana yang disampaikan kemarin yang tadi Dr. Heri sampaikan bahwa soal pistol yang saudara FS Ferdi Sambo sampaikan ada di pinggangnya almarhum, diambil dari pinggang almarhum di rumah Duren 3, padahal faktanya berbeda. Saudara Ricky Rizal menyampaikan bahwa sudah mengamankan dari Magelang kemudian taruh di dashboard. Nah, dilanjutkan oleh keterangan klien kami bahwa senjata HS tersebut diserahkan kepada Ferdi Sambo di lantai 3. Nah, dibuktikan lagi dengan apa? Disampaikan oleh keterangan saksi dari saudara Romer melihat senjata HS tersebut jatuh di depan rumah. Seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya keterangannya sudah, iya, konstruksi hukumnya sebenarnya sudah kelihatan ya. Tapi kan dalam hal ini kan kita lihat pembelaan dari tim penasihat hukum FS dan PJ coba dilihat Richard Eliezer lah. Mas Heri, tadi Bang Roni bilang konstruksi hukum sudah kelihatan. Tapi kalau boleh saya pecah konfigurasinya, ini kan seolah-olah 4 lawan 1 nih nanti ke depannya kesaksiannya. Bagaimana Anda melihat ini? Terutama untuk meyakinkan tadi dari kliennya Mas Roni kepada majelis hakim. Iya, kalau saya malah tidak akan terlalu pusing atau menyoal masalah komposisi tadi ya, bahwa kebenaran itu pastilah tetap akan menjadi satu kebenaran, dan kebenaran itu sendiri, Mas Baim, bahwa ada yang menyatakan versinya dia itu yang akan di-challenge di konteks pembuktian besok. Tapi tentunya hakim juga sebenarnya sudah berkeyakinan antara kesesuaian saksi, keterangan yang satu dengan keterangan yang lain dengan alat buktinya, tentunya tidak menutup mata ya masalah persoalan pembelaan diri itu hal yang biasa. Tapi dalam konteks bahwa yang digali adalah kebenaran material, semua memang pastinya akan berlindung pada konteks ya, tidak tahu menau, bukan tanggung jawab saya, bahkan mungkin cenderung melimpahkan kesalahan kepada orang lain agar dianggap bersalah dalam perkara ini. Bahkan kalau kita lihat Pak FS masih bersikukuh kan dengan mengatakan bahwa merekayasa cerita itu diakui, tapi tidak titik di situ. Kalau saya ada komanya dengan mengatakan semua itu dilakukan dalam konteks melakukan pembelaan kepada Eliezer agar saudara Eliezer ini bisa terbebas dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Jadi dari konstruksinya saja itu pengakuannya memang dari awal jangan diharapkan semuanya akan baik-baik saja dan akan mudah dalam hal pembuktian, Mas. Karena dari awal kita sudah sampaikan mereka yang duduk sebagai terdakwa ini punya kepentingan hukum. Ada asas non-self-incrimination. Mereka tidak boleh dipersalahkan atas perbuatan mereka sendiri sehingga mereka punya hak ingkar di situ. Hak untuk tidak mengakui perbuatannya. Jadi itulah seninya membuktikan menurut saya. Jadi hakim memang dari awal sudah tidak akan peduli ya dalam konteks bahwa mau posisinya 8-9 kayak atau kayak kemarin Maroko menang lawan Maroko menang. Iya. Sudah terbayang. Jadi hakim punya pandangan, punya penilaian tersendiri. Tapi saya boleh dong Mas Roni, strateginya untuk bisa mengungkap ini ketika para kesaksian terdakwa ini tadi Anda bilang ada yang miss juga, Mas Heri bilang soal ini perlindungan kepada Eliezer, strateginya untuk bisa mengungkap menghadirkan PC esok apa sih, Mas Roni? Ya, nanti besok ya, Mas Baim, nanti kita sampaikan lah. Tapi pastinya kan Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Ini perlu diketahui oleh publik. Saya pikir publik juga pun sudah mengikuti ya. Bahwa keterangan Richard Eliezer bahwa dia sudah sampaikan yang sebenarnya, kemudian dalam fakta persidangan kan terungkap bahwa dia tidak berdiri sendiri. Ada saksi, ada bukti petunjuk, kemudian ada saksi-saksi yang lainnya. Saya pikir bahwa
besok dengan keterangan saudara PC yang saya sampaikan dari awal terkait dengan kualitas saksi ya. Nah, di sini kualitas saksi mana yang coba berbohong, kemudian kualitas saksi mana yang coba yang menyampaikan kebenarannya. Kan di sini kelihatan Richard Eliezer kan menyampaikan kebenaran, faktanya sesuai dan diikuti dengan alat bukti yang lainnya ya. Nah, terkait dengan keterangannya besok ya saya pikir pasti tentu hakim akan melihat ya apakah saudara PC ini akan berkata jujur atau tidak. Tentunya ini kan kaitannya dengan vonis majelis hakim ke depannya ya, akan menilai ya kejujuran seorang saksi. Mas Roni, kemarin kita lihat Eliezer sampai geleng-geleng kepala. Itu bagaimana sih Mas Roni? Apakah keterangan yang ia dengarkan berbeda sekali dengan informasi atau fakta yang sebetulnya ia ketahui, Mas Roni? Iya, ya keterangannya yang disampaikan coba menyelamatkan Richard Eliezer ya geleng kepala lah. Ini kan masa depannya dia terancam hancur kan. Kemudian disampaikan sekarang dalam persidangan itu untuk menyelamatkan Richard Eliezer ini sangat ya menurut kami Richard Eliezer sampaikan bahwa ini keterlaluan ini. Saya harusnya kan jangan dilibatkan dalam masalah ini kan, ini urusannya mereka kok gitu loh. Nah, kan terkait dengan yang kemarin juga yang disampaikan dia tidak menembak, ya sudahlah Richard Eliezer sampai geleng kepala kan. Yang lucunya kan ketika Ricky Rizal dan Kuatmaruf dengar jongkok, tapi Kuatmaruf si Ferdy Sambo bilang tidak ada jongkok. Terus dibilang oleh Kuatmaruf bahwa Ferdy Sambo maju, Ferdy Sambo bilang Richard Eliezer lah yang maju. Nah, terus dibilang nembak, Ferdy Sambo bilang nggak nembak, padahal Ferdy Sambo nembak. Itu kan fakta. Ini yang disampaikan oleh klien saya kan, tetapi kan disangkal ya. Terus sekarang kita kan sempat tanyakan kan, kalau sana itu kenapa tidak panggil polisi aja untuk diproses Eliezer, kenapa harus bikin skenario lagi, bikin TKP seperti tadi yang disampaikan lagi. Mas Heri ya, kenapa dipendam terlalu lama gitu kan? Iya, ini kan ya saya pikir hakim bisa melihat lah, dan jaksa penuntut umum bisa melihat mana yang jujur dan mana yang tidak. Oke. Mas Heri, ketika tadi Anda sampaikan, ini konstruksinya sudah mulai terlihat. Untuk jalannya persidangan, apalagi nanti yang bisa menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan keputusannya nanti di akhir? Ya, terkhusus untuk persidangan besok kan berarti kan akan fokus pada pengetahuan keberadaan dari Ibu PC. Baik kejadian yang menurut dia versinya dia maupun yang memang disesuai dengan dakwaan saja ya 338 dan 340 KUHP. Jadi dalam konteks itu akan digali lebih jauh potensi-potensi yang mungkin saja muncul di pertanyaan yang disajikan di pembuktian di persidangan. Jadi memang tidak hanya mengacu pada yang ada di BAP menurut saya, karena biasanya yang di BAP apalagi kalau kita lihat ada beberapa rekayasa begitu ya yang diduga oleh hakim dalam konteks persidangan itu yang akhirnya muncul juga ada beberapa saksi yang mencabut keterangannya di tengah-tengah persidangan, sehingga hakim menurut saya tidak untuk menimbulkan keyakinan tidak akan hanya memfokuskan pada pertanyaan yang ada dalam berita acara pemeriksaan di tahap penyidikan, tapi juga kemudian mendengarkan fakta-fakta yang sudah berlangsung atau yang sudah disampaikan oleh keterangan saksi-saksi sebelumnya. Sehingga saya katakan tadi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi secara signifikan itu kan penting. Termasuk Pak FF juga ada perubahan keterangan kan? Mas Heri, maaf saya potong. Kalau misalkan ini kan yang juga digali soal peristiwa di Magelang, apakah ini berpengaruh nanti pada pembuktian pembunuhan berencananya soal dugaan-dugaan kasus karena kan motif ini kan untuk pembunuhan berencana tidak perlu. Ya, begini Mas, kalau memang hakim pengen tetap konsisten, tentunya hanya mendasarkan pada dakwaan jaksa ya. Itu, tapi kan hakim punya kewenangan. Hakim itu kalau di ruang sidang luar biasa Mas. Jadi nggak bisa mempertanyakan hal yang mungkin orang lain menganggap ya tidak perlu ditanyakan karena beliau punya kuasa kan. Adalah bahwa ini jadi cover both side dan hakim sebenarnya sudah punya keyakinan di belakangnya. Saya rasa kalaupun mau menyentuh ke persoalan itu pun sebenarnya nggak soal, karena hakim ingin menggugurkan, misalnya sudah ingin menggugurkan perbuatan itu ada atau tidak dengan jalan yang lebih baik begitu ya, sehingga tidak ada perdebatan hukum dengan jalurnya di persidangan ya Mas Heri ya. Baik, Mas Heri, baik.
Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, dan juga Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Terima kasih telah meluangkan waktu di program Kompas Petang dan juga menyampaikan informasi dan pandangannya. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat selalu Pak.